Puji Tuhan. Pada sore hari ini sebelum kita masuk dalam doa, saya ingin kita sama-sama memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini yang diambil dari Matius 19. Matius 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Di dalam kisah yang singkat ini ada 4 peranan yang kita bisa lihat di sana. Pertama adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini juga menggambarkan orang-orang yang masih, katakanlah masih bayi rohani. Jadi bukan saja menggambarkan anak-anak kecil yang sesungguhnya, tapi juga menggambarkan orang-orang yang masih bayi rohani yang dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Anak-anak ini gambaran orang-orang yang tahu tentang Tuhan Yesus, pernah dengar tentang Tuhan Yesus, tapi belum sungguh-sungguh beriman pada Tuhan Yesus, bahkan baru-baru saja kenal dengan Tuhan Yesus. Jadi ini adalah gambaran bayi rohani. Dan ketika itu anak-anak ini dibawa oleh orang-orang lain. Dan peran yang kedua ini adalah orang-orang yang membawa anak-anak kecil ini. Mereka ini adalah gambaran orang-orang yang sudah pernah mengalami Yesus. Tidak mungkin orang-orang ini membawa anak-anak kecil ini kepada Yesus kalau mereka sendiri tidak pernah mengalami Yesus. Mereka sendiri tidak pernah mendengar firman Tuhan Yesus. Mereka sendiri tidak pernah melihat, mengalami mujizat Tuhan, ataupun mereka mempunyai penilaian yang buruk tentang Tuhan Yesus. Maka tidak mungkin mereka akan membawa anak-anak kecil ini datang kepada Tuhan Yesus, yang dengan maksud adalah supaya Tuhan Yesus menumpangkan tangan, meletakkan tangannya atas mereka dan berdoa untuk mereka, untuk anak-anak kecil ini. Jadi yang membawa mereka ini adalah gambaran orang-orang yang sudah mengalami Yesus. Sehingga mereka ini juga berharap anak-anak kecil ini mengalami Tuhan Yesus. Jadi mereka sudah membawa orang-orang atau anak-anak kecil ini supaya anak-anak kecil ini juga mengalami Tuhan Yesus. Ketika nanti untuk pertama kali mungkin anak-anak kecil ini ditumpangi tangan oleh Tuhan Yesus, didoakan oleh Tuhan Yesus, mereka mengalami sesuatu dari Tuhan Yesus. Peran yang ketiga adalah para murid. Murid-murid Yesus ini adalah gambaran orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus ini gambaran pelayan-pelayan Tuhan Yesus. Mereka setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus dan setiap kali juga melayani Tuhan Yesus. Jadi mereka ini adalah gambaran kita-kita semua yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus. Kita mungkin lebih dari orang-orang yang sudah pernah mengalami Tuhan Yesus. Ya, harapannya sih memang pelayan Tuhan itu harusnya adalah orang-orang yang sudah pernah mengalami Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ya, sehingga mereka betul-betul digerakkan untuk melayani Tuhan. Dan para murid ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, yang sering kali berbicara dengan Tuhan Yesus, ngobrol dengan Tuhan Yesus, sering kali mengadu kepada Tuhan Yesus, sering kali meminta nasihat Tuhan Yesus, dan sering kali juga melayani Tuhan Yesus. Ini adalah gambaran orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus, pengerja-pengerja Yesus. Tapi di sini dikatakan bahwa mereka ini memarahi akan orang-orang yang membawa anak-anak kecil ini. Dikatakan tadi pada ayat 13, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Saya tidak tahu apa sebabnya para murid ini memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kecil ini. Karena tidak dituliskan di sini dan tidak ada referensinya mengapa para murid ini memarahi. Dan ini ada 12 murid dan 12 muridnya semua sepakat untuk memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kecil ini. Tidak ada satupun yang katakanlah mempunyai pendapat yang lain. Tapi semuanya memarahi si orang-orang, kelompok orang-orang yang membawa anak-anak kecil ini. Mungkin saja mereka ini, para murid Tuhan Yesus ini meremehkan anak-anak kecil ini. Karena menganggap Tuhan Yesus terlalu tinggi, terlalu besar, terlalu luar biasa untuk melayani sekedar anak-anak kecil yang urusannya sepele, urusannya sederhana.
Mungkin anak-anak ini urusannya sepele lah, urusan sederhana, dan mereka masih kecil, belum punya problem apa-apa. Untuk apa dibawa kepada Tuhan Yesus? Jadi para murid ini mungkin menyepelekan tentang anak-anak kecil ini. Dan juga mungkin saja para murid ini menganggap anak-anak kecil ini akan hanya menambah kesibukan dari Tuhan Yesus yang saat itu sudah sangat sibuk. Yang seharusnya Tuhan Yesus itu lebih banyak melayani orang-orang dewasa yang punya persoalan, yang sakit dan sebagainya. Tapi kenapa waktunya Tuhan Yesus kok diambil untuk anak-anak kecil ini? Mungkin seperti itu. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan para murid ini memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kecil ini. Karena juga tidak dituliskan di sana, tidak diuraikan bahwa anak-anak kecil ini membuat kacau, kegaduhan dan sebagainya. Orang-orang yang membawa anak kecil ini membuat kacau rombongan yang ada atau membuat keributan dan sebagainya. Tidak. Anak-anak kecil ini hanya dibawa kepada Tuhan Yesus untuk meminta dijamah oleh Tuhan Yesus dan didoakan oleh Tuhan Yesus. Tujuannya baik. Tujuan orang-orang ini membawa anak-anak kecil ini sangat baik. Dan mungkin juga mereka yang sudah merasakan Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang membawa anak-anak kecil ini, berpikir bahwa sayang sekali ya, saya ini mengalami Tuhan Yesus setelah saya dewasa, setelah saya tua. Alangkah lebih baiknya kalau anak-anak kecil ini dari sejak kecil mereka sudah mengalami Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ini istimewa, karena Tuhan Yesus ini luar biasa dan sebagainya. Menurut pendapat orang-orang itu. Sehingga orang-orang itu membawa anak-anak kecil ini untuk diperkenalkan kepada Tuhan Yesus dan untuk mengalami Tuhan Yesus dalam hidupnya melalui doanya Tuhan Yesus dan jamahan Tuhan Yesus. Satu niat yang baik, tapi disambut oleh para murid entah kenapa. Mungkin para muridnya juga sudah lelah dan sebagainya. Kita tadi baca bahwa mereka dimarahi oleh para murid. Peran yang keempat adalah peran Yesus. Yesus di sini sebagai pusat tujuan. Tujuan dari segala sesuatu ini. Kalau di sana tidak ada Yesus, mungkin tidak akan ada keributan ini. Kalau di sana tidak ada Yesus, tidak ada anak-anak kecil yang akan dibawa kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini adalah pusat tujuan dari orang-orang itu membawa anak-anak kecil ini untuk dijamah dan didoakan oleh Tuhan Yesus. Dan ini juga menjadi pusat perhatian dari para murid sehingga para murid memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kecil itu. Tapi Tuhan Yesus di sini kalau kita membaca tadi dari perkataan Tuhan Yesus di sana pada ayat 14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus malah menegur para pelayan Tuhan, malah menegur para pengerja Tuhan Yesus ini, dan Tuhan Yesus malah menyambut kedatangan anak-anak kecil ini. Jadi kalau dari sini kita lihat apa yang ada pada pelayan Tuhan ini, karena kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, kita pengerja-pengerja Yesus. Pertama adalah para pelayan Tuhan ini, pengerja Yesus ini menghalangi anak-anak kecil yang mau datang kepada Yesus. Mungkin karena mereka masih anak-anak kecil. Mungkin mereka ini dianggap belum orang-orang yang serius. Atau boleh kita katakan, ya para murid ini, para pelayan Kristus ini menganggap rendah kepada anak-anak kecil ini. Kalau kita menganggap rendah kepada seseorang, kita menganggap sudah kita menilai seseorang itu tidak serius atau tidak sungguh-sungguh mau datang ke gereja, maka mungkin sikap kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengerja Tuhan akan lain kepada orang itu. Kita sudah curiga, kita sudah berpikir negatif tentang orang tadi. Seperti para murid-murid Kristus ini yang menghalangi anak-anak ini. Kita seharusnya menjadi orang-orang yang bisa menghantarkan orang datang kepada Yesus. Sebagai pelayan Tuhan Yesus, kita harusnya membawa orang-orang untuk makin dekat kepada Tuhan Yesus, untuk bertemu dan berkenalan dengan Tuhan Yesus, tapi justru di sini kita menjadi penghalang. Hati-hati, sebagai pelayan pengerja Yesus kita bisa menjadi penghalang.
Kita tidak berperan sebagai pelayan atau pengerja Yesus yang seharusnya menyambut mereka yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Yang memberi fasilitas, mendorong, memberi fasilitas, menghantarkan anak-anak kecil itu untuk bertemu dengan Yesus. Kita tahu mereka itu adalah anak-anak kecil. Atau kita tahu mereka itu adalah bayi-bayi rohani yang belum terlalu mengerti firman Tuhan. Belum terlalu sungguh-sungguh dalam hidup beriman kepada Tuhan. Harusnya kita justru menyambut dan menghantarkan mereka ini datang kepada Tuhan Yesus. Bukan menghalang-halangi mereka atau memarahi mereka atau menganggap mereka itu belum pantas atau tidak selayaknya untuk mengganggu Tuhan Yesus. Dan yang paling terlihat jelas di sini adalah bagaimana para murid ini tidak memiliki pikiran Kristus dan tidak memiliki perasaannya Kristus. Sehingga mereka tidak bereaksi seperti Yesus. Tuhan Yesus pada waktu itu justru menganjurkan dan menyambut anak-anak kecil itu untuk datang. Dan itulah tindakan Tuhan Yesus. Itulah reaksi Tuhan Yesus dengan kedatangan anak-anak kecil ini. Karena di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di muka bumi, rasanya Tuhan Yesus diceritakan didatangi oleh anak kecil ini ya baru di dalam kisah ini. Atau tidak sering lah untuk didatangi anak kecil. Dan Tuhan Yesus juga tidak tahu bahwa pada hari itu akan ada anak-anak kecil yang datang. Tapi reaksi Tuhan Yesus adalah menyambut. Reaksi Tuhan Yesus justru menerima anak-anak kecil itu. Dan menumpangkan tangan atas anak-anak kecil itu dan berdoa untuk mereka. Dan itu yang menjadi reaksi Tuhan Yesus. Sedangkan para murid, para pelayan Tuhan Yesus, mereka yang sudah begitu lama mengenal Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus, justru punya reaksi yang berbeda. Kenapa? Karena mereka tidak punya pikiran Kristus dan mereka tidak punya perasaan Kristus. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan di bidang apapun juga, kalau kita mau menjadi pengerja Tuhan di bidang apapun juga, kita harus punya pikiran Tuhan Yesus. Dan kita harus punya perasaan Tuhan Yesus. Apa kira-kira yang menjadi pikiran Tuhan Yesus menghadapi situasi yang kita sedang hadapi? Atau apa yang akan menjadi perasaan Tuhan Yesus ketika berada di dalam situasi yang sedang kita jalani? Sehingga ini semua yang akan membuat kita akan bereaksi, bertindak seperti Tuhan Yesus lakukan. Lalu dikatakan di sana pada ayat 14. Saya baca ulang di sini Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Jadi kalau kita baca teliti di sini, sebagai pelayan Kristus, harusnya kita tidak boleh menjadi penghalang bagi mereka yang datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang begini, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Orang-orang seperti apa? Orang-orang yang sudah mengalami Yesus dan membawa anak-anak kecil itu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Membawa mereka-mereka yang masih bayi rohani untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan pada ayat 14, dikatakan begini, biarkanlah anak-anak itu. Lalu berikutnya, sebab orang-orang yang seperti itulah. Jadi tidak disebutkan sebab anak-anak itulah yang empunya kerajaan surga, bukan. Tapi yang empunya kerajaan surga adalah orang-orang yang membawa anak-anak itu dan di dalam proses mereka membawa anak-anak itu datang kepada Tuhan, itulah mereka yang empunya kerajaan surga. Jadi orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus sambil membawa anak kecil, inilah yang memiliki kerajaan surga. Kalau kita lihat di sini, gambarannya adalah bagaimana orang yang sudah mengalami Tuhan Yesus sekali lagi, tergerak untuk mengajak orang lain, pihak lain, untuk datang dan berkenalan dengan Tuhan Yesus dan mengalami Yesus sebagaimana yang mereka alami. Dan sebagai para murid, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengerja Tuhan, kita harus berhati-hati. Jangan sampai tutur kata kita, ucapan kita justru menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Atau sikap kita menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Atau juga mungkin perbuatan kita membuat orang tidak jadi datang atau terhalang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Hati-hati dengan pribadi kita.
Kita mungkin punya banyak kelemahan, kita mungkin punya banyak kekurangan, tapi kita harus terus belajar. Jangan sampai kelemahan kita, kekurangan kita, keburukan kita justru menghalangi orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Hati-hati juga dalam hidup kita sehari-hari. Jangan sampai kehidupan kita sehari-hari justru menghalangi orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Bukan menghantarkan mereka untuk bisa datang kepada Tuhan Yesus. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengerja Tuhan. Dan lihatlah mereka-mereka yang datang membawa anak-anak kecil yang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang mungkin bukan murid Tuhan Yesus. Mungkin mereka bukan pengerja Tuhan Yesus. Mungkin mereka bukan pelayan Tuhan. Tapi mereka sudah melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Hal yang dipuji oleh Tuhan. Sehingga Tuhan memuji mereka. Orang-orang ini yang membawa anak-anak kecil datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak memuji pelayan-pelayannya. Malah Tuhan Yesus menegur pelayan-pelayan Tuhan atau murid-murid Tuhan, pengerja-pengerja Tuhan. Dari sini kita belajar bagaimana seharusnya kita menjadi pelayan Tuhan, pengerja Tuhan yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, puji Tuhan.